Ani, seorang ibu muda dari desa kecil di Jawa Timur, tengah berdiri di depan rumahnya dengan koper kecil di tangan. Angin sore yang sejuk tidak mampu mengusir berat di hatinya. Dua anak kecilnya, Siti dan Ahmad, memeluknya erat-erat sambil menangis. Keputusan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi adalah pilihan terakhirnya setelah usaha suaminya gagal dan hutang keluarga semakin menumpuk. "Bu, jangan pergi lama-lama," pinta Siti dengan suara serak. Ani mengusap kepala anak perempuannya sambil berusaha menahan air mata. Ia tidak ingin anak-anaknya melihatnya rapuh. "Ibu janji akan pulang secepatnya." "Kalian harus patuh pada bapak, ya?" jawab Ani dengan suara yang bergetar. Di balik senyumnya, Ani merasa hancur. Perjalanan ini tidak hanya memisahkannya dari anak-anaknya tetapi juga membawa ketidakpastian. Ia telah mendengar banyak kisah tentang para TKW yang tidak diperlakukan dengan baik, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Demi masa depan anak-anaknya, ia harus pergi. Setelah perjalanan panjang, Ani tiba di Riyadh. Pandangan matanya berkeliling memandangi kemegahan kota besar yang jauh berbeda dari desanya. Di bandara, seorang pria parubaya bernama Yusuf, yang mengaku sebagai sopir keluarga majikan, menjemputnya. Hatinya berdebar, antara rasa takut dan harapan akan nasibnya di tanah orang. Sesampainya di rumah majikan, Ani terkejut melihat betapa mewahnya rumah itu. Namun, rasa takut kembali menyergap saat ia teringat cerita-cerita dari sesama TKW di kampungnya tentang majikan yang kasar. Tetapi, keluarga ini ternyata memperlakukannya dengan baik. Amal, ibu majikannya yang sudah tua, menyambutnya dengan ramah. Hari-hari pertama Ani dipenuhi kekhawatiran. Meski pekerjaan rumah cukup banyak, ia bersyukur karena majikannya tidak pernah memarahinya. Namun, ia tetap waspada, karena ia tahu segala sesuatu bisa berubah sewaktu-waktu. Satu pagi yang cerah, Ani sedang membersihkan ruang tamu ketika seorang pria muda masuk ke rumah. Dia tinggi, berwajah tampan, dengan mata tajam yang penuh percaya diri. Pria itu adalah Amir, anak bungsu keluarga majikan yang baru saja pulang setelah menyelesaikan studinya di Amerika. Amir menyapanya dengan ramah. "Kamu pasti Ani, kan? Ibu sering bercerita tentang kebaikanmu." Ani tersenyum kikuk. Ia merasa canggung berbicara dengan Amir, karena meskipun pria itu sopan, status mereka sangat berbeda. Sejak perkenalan itu, Ani sering bertemu Amir di rumah. Meski jarang berbicara, Ani bisa merasakan bahwa Amir adalah orang yang baik. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Dunia mereka berbeda, dan ia tidak ingin melibatkan dirinya dalam masalah. Ani mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di rumah itu. Setiap pagi, ia membantu Amal berjalan di taman kecil di halaman belakang. Amal, meski sudah tua dan sering sakit, selalu berbicara dengan lembut kepada Ani. "Kamu seperti anak perempuanku sendiri," ujar Amal suatu hari, membuat hati Ani hangat. Kerja keras Ani di rumah itu mulai mendapatkan penghargaan. Keluarga majikannya memuji kesabarannya, terutama dalam merawat Amal. Bahkan, beberapa tetangga yang berkunjung juga memperhatikan betapa rajinnya Ani. Namun, di tengah kesibukan itu, Ani tetap merindukan anak-anaknya di Indonesia. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar mereka baik-baik saja dan agar ia segera bisa mengumpulkan uang untuk pulang. Amir semakin sering menghabiskan waktu di rumah setelah kepulangannya. Ia mulai memperhatikan Ani yang selalu bekerja dengan tulus dan tanpa mengeluh. Suatu hari, ketika Ani sedang membantu Amal di ruang keluarga, Amir datang dengan segelas teh untuknya. "Ini untukmu, Ani. Terima kasih sudah menjaga ibu dengan sangat baik," katanya. Ani terkejut. Tidak pernah sebelumnya seorang majikan memberikannya perhatian seperti ini. "Terima kasih, Tuan Amir," jawabnya sambil menunduk. Namun, perhatian kecil itu mulai menjadi kebiasaan. Amir sering menanyakan kabar Ani, bahkan memberikan hadiah kecil seperti coklat atau buku catatan untuk menulis surat ke anak-anaknya. Ani merasa bingung dengan sikap Amir. Di satu sisi, ia merasa dihargai, tetapi di sisi lain, ia khawatir jika perhatian itu bisa membawa masalah. Ia tahu posisinya sebagai pekerja rumah tangga, dan ia tidak ingin melanggar batas. Namun, hatinya mulai goyah, karena di balik sikapnya yang sederhana, ia juga seorang wanita yang merindukan perhatian dan kasih sayang. Suatu malam, Amir pulang ke rumah dengan wajah lelah dan kerutan di dahinya. Ia baru saja menghadiri pertemuan penting di kantornya yang tidak berjalan sesuai rencana. Ani yang sedang membersihkan dapur melihatnya dan memutuskan untuk membuat teh hangat.
Ia membawanya ke ruang tamu, di mana Amir duduk termenung di sofa. "Tuan Amir, ini tehnya. Mungkin bisa membantu Anda merasa lebih baik," kata Ani dengan lembut. Amir mendongak dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Ani. Kamu selalu perhatian," jawabnya sambil mengambil cangkir itu. Setelah beberapa saat hening, Amir mulai bercerita tentang tekanan yang ia hadapi di pekerjaannya. Ani mendengarkan dengan sabar, menawarkan kata-kata sederhana yang menguatkan. Malam itu, ada sesuatu yang berubah. Percakapan mereka yang biasanya hanya sekadar basa-basi menjadi lebih dalam. Amir merasa nyaman berbicara dengan Ani, sementara Ani merasa terhormat karena Amir mempercayainya. Hubungan mereka, yang sebelumnya berjarak, mulai terasa lebih dekat. Seiring waktu, Ani mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Amir. Setiap kali mereka berbicara, ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun, ia segera menyadarkan dirinya bahwa perasaan itu salah. Ia hanyalah seorang pekerja rumah tangga, sementara Amir adalah majikannya, seorang pria kaya yang memiliki masa depan cerah. "Ani, jangan bodoh," bisiknya pada diri sendiri suatu malam. Ia berusaha meyakinkan hatinya untuk tidak terbawa perasaan. Namun, perhatian Amir yang terus-menerus membuatnya sulit untuk mengabaikan apa yang ia rasakan. Ani memilih untuk menjaga jarak. Ia lebih fokus pada pekerjaannya dan menghindari percakapan yang terlalu pribadi dengan Amir. Namun, meski berusaha keras, ia tidak bisa menghilangkan perasaan yang semakin tumbuh di hatinya. Pada suatu sore yang tenang, Amir mendekati Ani di taman belakang. Dengan wajah serius, ia memulai percakapan yang tidak biasa. "Ani, aku ingin mengatakan sesuatu," ujarnya sambil menatapnya dalam-dalam. Ani merasa gugup, tetapi ia hanya menunduk, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Aku sudah lama memikirkan ini," lanjut Amir. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku yakin kamu adalah wanita yang ingin aku nikahi." Ani terkejut. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia tidak tahu harus merespons apa. "Tuan Amir, saya hanya seorang pembantu. Ini tidak mungkin," ucap Ani dengan suara gemetar. Namun, Amir tetap bersikeras. "Status tidak penting bagiku, Ani. Kamu memiliki hati yang tulus dan itu yang paling berarti." Meski hatinya tersentuh, Ani tahu bahwa kenyataan tidak semudah itu. Berita tentang perasaan Amir terhadap Ani akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Amal, yang awalnya menyukai Ani, berubah menjadi marah. "Amir, apa yang kamu pikirkan? Menikahi seorang TKW akan menghancurkan reputasi keluarga kita," katanya dengan suara tegas. Amir mencoba menjelaskan bahwa ia tidak peduli dengan status sosial. Namun, keluarganya tetap menentang. Ayahnya bahkan mengancam akan mencabut hak waris jika Amir nekat melanjutkan hubungannya dengan Ani. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar membuat situasi semakin sulit. Ani mendengar semua ini dari pembicaraan para pelayan di rumah itu. Hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi penyebab konflik dalam keluarga itu, apalagi merusak hubungan Amir dengan orang tuanya. Dalam diam, ia mulai mempertimbangkan keputusan besar. Setelah merenung selama beberapa malam, Ani akhirnya membuat keputusan. Ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya mustahil, tetapi juga akan membawa penderitaan bagi Amir. Ia memutuskan untuk pergi. Di suatu pagi, Ani menemui Amir di ruang tamu. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, ia berkata, Tuan Amir, saya berterima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Tapi saya harus pergi. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda dan keluarga." Amir berusaha menahan Ani, tetapi ia tahu bahwa Ani telah memutuskan. Dengan berat hati, ia hanya bisa melihat Ani pergi dengan koper kecilnya. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakangnya, Ani merasa lega dan sedih sekaligus. Ia meninggalkan cinta yang mungkin tidak akan pernah ia dapatkan lagi, tetapi ia yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk semua orang. Amir tidak mau menyerah setelah kepergian Ani. Dengan tekad bulat, ia mendekati Amal untuk sekali lagi mencoba meyakinkan ibunya. "Ibu, saya mencintai Ani bukan karena statusnya, tetapi karena hatinya. Saya harap ibu bisa mengerti," katanya dengan nada penuh harap. Namun, Amal masih bersikeras. Ia menganggap keputusan Amir adalah bentuk pengkhianatan terhadap tradisi keluarga. Tidak ingin menyerah, Amir memutuskan untuk meminta bantuan seorang ulama terkenal di Riyadh. Ulama tersebut, seorang pria bijak, berbicara kepada Amal, menjelaskan bahwa cinta sejati adalah anugerah dari Allah dan tidak seharusnya dinilai dari harta atau status.
Kata-kata ulama itu mulai menggoyahkan hati Amal. Ia mulai memikirkan kembali sikapnya. Apakah kebahagiaan anaknya harus dikorbankan demi menjaga martabat keluarga? Ia memutuskan untuk merenung lebih dalam sebelum memberikan keputusan. Setelah beberapa hari dalam perenungan, Amal akhirnya memanggil Amir ke ruang tamu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, jika ini benar-benar membuatmu bahagia, maka ibu merestui hubunganmu dengan Ani." Kata-kata itu membuat Amir terharu. Ia tahu keputusan itu tidak mudah bagi ibunya. Amir segera menghubungi Ani, yang saat itu sudah kembali ke Indonesia. Dengan suara penuh kebahagiaan, ia berkata, Ani, ibu sudah merestui kita. Kembalilah, kita bisa memulai hidup baru bersama." Ani, yang awalnya ragu, merasa hatinya lega mendengar kabar itu. Keputusan Amal juga mengundang protes dari beberapa anggota keluarga besar. Namun, ia dengan tegas menyatakan, ini adalah keputusan saya sebagai seorang ibu. Kebahagiaan Amir adalah yang terpenting. Perlahan, protes mulai mereda, meskipun beberapa kerabat tetap tidak setuju. Amir dan Ani menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Meskipun tidak megah, suasana pernikahan itu penuh kehangatan dan kebahagiaan. Ani mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun, sementara Amir tidak bisa menyembunyikan senyumnya sepanjang hari. Banyak kerabat Amir yang tidak hadir karena menentang pernikahan itu. Namun, Amir tidak peduli. Baginya, menikahi Ani adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. "Kamu adalah cintaku, Ani. Tidak ada yang bisa mengubah itu," bisik Amir pada Ani setelah akad nikah. Ani, yang masih merasa canggung dengan status barunya sebagai istri Amir, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Setelah menikah, Ani mulai tinggal bersama Amir di Riyadh. Kehidupan barunya sebagai istri seorang pria dari keluarga terpandang bukanlah hal yang mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang serba formal dan penuh aturan. Namun, cintanya pada Amir membuatnya mampu melalui hari-hari tersebut. Amir, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu berusaha meluangkan waktu untuk Ani. Ia sering mengajaknya makan malam di luar atau hanya berjalan-jalan untuk melepas penat. Ani merasa bersyukur memiliki suami yang pengertian dan selalu mendukungnya. Meski begitu, Ani tidak bisa menghilangkan rasa canggungnya di hadapan keluarga besar Amir. Beberapa di antara mereka masih memandangnya sebelah mata. Namun, Ani memilih untuk bersikap sabar, yakin bahwa waktu akan mengubah segalanya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang bayi laki-laki. Ani melahirkan dengan selamat, meskipun prosesnya cukup berat. Amir menamai putra mereka Zaid, sebuah nama yang bermakna di pertumbuhan dan kesejahteraan. Kehadiran Zaid membawa kehangatan baru di keluarga itu. Bahkan, Amal, yang awalnya dingin terhadap Ani, mulai memperlihatkan senyumnya saat menggendong cucunya. "Dia adalah titipan Allah. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang baik," katanya dengan lembut. Keluarga besar Amir, yang sebelumnya menentang hubungan mereka, mulai melunak. Kehadiran Zaid tampaknya menjadi penghubung yang mempererat kembali hubungan yang sempat renggang. Ani merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa tantangan. Amir mendapat tawaran pekerjaan di kota lain yang memaksanya meninggalkan Riyadh selama beberapa bulan. Ani harus tinggal bersama Amal, yang meskipun sudah lebih menerima Ani, tetap menunjukkan sikap dingin. Ani berusaha untuk tidak mengeluh. Ia merawat Zaid sambil tetap membantu pekerjaan rumah tangga. Terkadang, Amal memberikan komentar yang menyakitkan, tetapi Ani memilih untuk bersabar. Ia yakin bahwa waktu dan ketulusannya akan mengubah segalanya. Kehidupan tanpa kehadiran Amir membuat Ani merasa kesepian. Ia sering menulis surat untuk Amir, menceritakan kesehariannya dan betapa Zaid merindukan ayahnya. Surat-surat itu menjadi penghibur di tengah kesulitannya. Ani menghadapi tekanan yang semakin berat dari keluarga besar Amir. Beberapa di antara mereka masih memandangnya tidak layak menjadi bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin seorang TKW bisa menjadi istri Amir, dikata salah satu sepupu Amir suatu hari. Meski mendengar komentar-komentar itu, Ani tetap berusaha kuat. Ia mengalihkan perhatiannya pada Zaid, memastikan anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ia percaya bahwa tugasnya sebagai ibu lebih penting daripada memikirkan pendapat orang lain. Namun, di balik senyumnya, Ani sering menangis sendirian di malam hari. Ia merasa lelah, tetapi ia tidak ingin menyerah.
Ia terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk menjalani semua ini. Setiap malam, Ani berlutut di samping tempat tidur Zaid, berdoa dengan penuh haru. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjaga keluargaku. Lindungi Zaid, dan jagalah Amir di tempat yang jauh, ia ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Doa menjadi pelipur laranya di tengah segala tekanan. Ani percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Ia yakin bahwa cintanya pada Amir dan keluarganya adalah jalan yang telah Allah pilihkan untuknya. Meskipun hidupnya penuh tantangan, Ani merasa bahwa doa adalah senjatanya yang paling ampuh. Ia yakin bahwa Allah mendengar setiap harapannya, meskipun jawabannya mungkin tidak langsung terlihat. Setelah beberapa bulan, Amir akhirnya kembali ke Riyadh. Ia terkejut melihat betapa Ani telah berjuang keras menjaga keluarga mereka. Kamu luar biasa, Ani. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya, katanya sambil memeluk Ani dan Zaid. Ani tidak bisa menahan air matanya. Kehadiran Amir adalah sumber kekuatannya yang selama ini ia rindukan. Dengan Amir kembali di sisinya, Ani merasa bahwa beban yang ia pikul mulai terasa lebih ringan. Amir juga menyadari bahwa keluarganya masih memberikan tekanan pada Ani. Ia berjanji pada Ani bahwa ia akan melindunginya dan memastikan tidak ada lagi yang meremehkannya. Ani merasa hatinya kembali tenang. Melihat ketulusan Ani yang tidak pernah goyah, Amal akhirnya luluh. Suatu malam, saat Ani sedang menyiapkan makan malam, Amal mendekatinya dan berkata, Ani, aku salah menilai kamu. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku bangga kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Ani tidak bisa menahan tangisnya. Kata-kata itu adalah pengakuan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Ia memeluk Amal, merasa bahwa hubungan mereka akhirnya mulai berubah menjadi lebih baik. Kehidupan Ani bersama Amir dan keluarganya kini terasa lebih damai. Meskipun perjalanan mereka penuh liku, cinta dan ketulusan Ani akhirnya memenangkan hati semua orang. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap menghadapi semuanya bersama Amir dan Zaid. Perlahan namun pasti, hubungan Ani dengan keluarga besar Amir mulai membaik. Ani yang sebelumnya dianggap sebagai orang luar, kini menjadi bagian penting dari keluarga. Dengan sikap rendah hati dan kerja keras, ia memenangkan hati mereka satu persatu. Ketulusan Ani terlihat dalam setiap tindakannya. Ia tidak hanya merawat Zaid dengan penuh kasih, tetapi juga memastikan bahwa semua orang di rumah merasa dihormati. Ketika ada acara keluarga, Ani selalu membantu dengan tulus tanpa diminta. Hal ini membuat banyak kerabat Amir mulai melihat sisi positif Ani. Amir juga terus mendukung Ani dalam setiap langkahnya. Kamu adalah kekuatanku, Ani, katanya suatu malam. Bersama-sama, mereka menunjukkan bahwa cinta, ketulusan, dan kerja keras mampu mengatasi perbedaan status sosial yang pernah menjadi penghalang. Amir dan Ani mulai merencanakan masa depan Zaid. Mereka ingin memastikan bahwa anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Amir sering membahas rencana itu dengan Ani, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita harus menyiapkan tabungan pendidikan Zaid mulai sekarang, kata Amir dengan serius. Ani, meskipun tidak terlalu mengerti soal keuangan, selalu mendukung rencana suaminya. Ia juga berusaha memberikan pendidikan dini kepada Zaid di rumah, mengajarinya nilai-nilai moral dan kasih sayang. Namun, mereka juga menghadapi tantangan baru. Biaya pendidikan yang tinggi dan tekanan dari masyarakat membuat mereka harus bekerja lebih keras. Meski begitu, keduanya tetap yakin bahwa usaha mereka akan membawa masa depan yang cerah bagi Zaid. Kisah cinta dan perjuangan Ani dan Amir mulai menyebar di lingkungan sekitar. Tetangga dan teman-teman mereka terinspirasi oleh kekuatan cinta mereka yang mampu melampaui batasan sosial dan budaya. Banyak yang bertanya kepada Ani, bagaimana kamu bisa menghadapi semua tantangan itu? Ani hanya tersenyum dan berkata, ketulusan dan doa. Saya percaya Allah akan selalu memberi jalan. Kata-katanya menjadi penyemangat bagi banyak orang yang menghadapi masalah serupa. Amir juga merasa bangga. Kita telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segalanya, katanya. Mereka berdua tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga simbol harapan bagi mereka yang percaya pada cinta dan kerja keras. Setelah bertahun-tahun tinggal di Riyadh, Ani mulai merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kampung halamannya. Ia ingin menunjukkan kepada Zaid tempat di mana ia dibesarkan dan memperkenalkannya pada keluarganya di Indonesia. Amir mendukung keputusan Ani. Kita harus memastikan Zaid mengenal akar budayanya, katanya. Mereka mulai merencanakan perjalanan itu, memastikan semuanya berjalan lancar. Ani merasa bersemangat sekaligus emosional.
Ia tidak sabar untuk bertemu dengan keluarganya, tetapi juga merasa gugup membawa Amir dan Zaid ke dunia yang jauh berbeda dari Riyadh. Ketika Ani dan keluarganya tiba di Indonesia, mereka disambut dengan penuh kehangatan. Orang tua dan saudara-saudaranya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka melihat Ani kembali. "Kami sangat bangga padamu, Ani," kata ibunya sambil memeluknya erat. Amir, meskipun awalnya merasa canggung, dengan cepat menyesuaikan diri. Ia berbicara dengan keluarga Ani dan menunjukkan rasa hormatnya. Keluarga Ani juga menerima Amir dengan tangan terbuka, terutama setelah melihat betapa ia mencintai Ani dan Zaid. Zaid, meskipun awalnya bingung dengan lingkungan yang baru, mulai menikmati suasana kampung halaman ibunya. Ani merasa bahagia melihat anaknya berlari-lari di halaman rumah yang dulu menjadi tempat bermainnya. Amir menyadari pentingnya menjalin hubungan baik antara keluarganya dan keluarga Ani. Selama di Indonesia, ia berusaha memperkenalkan budaya keluarganya kepada keluarga Ani dan sebaliknya. "Saya ingin keluarga kita bersatu, meskipun berbeda budaya," katanya kepada ayah Ani. Meskipun ada beberapa perbedaan, kedua keluarga mulai menemukan kesamaan, terutama dalam nilai-nilai kekeluargaan. Ani juga membantu menjembatani perbedaan itu. Ia memastikan bahwa keluarganya merasa nyaman berbicara dengan Amir, meskipun ada kendala bahasa. Dengan usaha bersama, mereka mulai membangun hubungan yang lebih harmonis. Setelah perjalanan panjang, Ani dan Amir akhirnya berhasil menciptakan keharmonisan di antara kedua keluarga. Keluarga besar Amir mulai menerima Ani sepenuhnya, sementara keluarga Ani merasa bangga dengan menantunya yang perhatian dan penuh kasih sayang. Zaid menjadi penghubung yang mempererat hubungan kedua keluarga. Setiap kali ia tersenyum atau bermain dengan anggota keluarga, semua perbedaan tampak sirna. Ani merasa bahwa keluarganya kini benar-benar utuh. Amir dan Ani menyadari bahwa perjalanan mereka tidak mudah, tetapi cinta dan komitmen mereka telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika diperjuangkan bersama. Zaid tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia menyerap nilai-nilai baik dari kedua orang tuanya, seperti kerja keras, ketulusan, dan rasa hormat kepada sesama. Di sekolah, Zaid menjadi salah satu murid yang berprestasi. Gurunya sering memuji kecerdasan dan kebaikan hatinya. "Kamu pasti bangga pada Zaid," kata salah satu tetangga kepada Ani. Ani hanya tersenyum, merasa semua perjuangannya terbayar. Amir dan Ani terus mendukung impian Zaid. Mereka percaya bahwa Zaid akan menjadi simbol cinta mereka yang telah melalui begitu banyak rintangan. Ani dan Amir sering berbagi kisah hidup mereka kepada orang lain, terutama kepada pasangan muda yang menghadapi tantangan serupa. "Cinta sejati membutuhkan keberanian dan pengorbanan," kata Amir dalam sebuah acara keluarga. Ani menambahkan, yang terpenting adalah percaya bahwa Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang tulus dan ikhlas. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para TKW yang bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka merasa bersyukur bahwa perjalanan hidup mereka yang penuh liku telah memberikan pelajaran berharga, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ani dan Amir menikmati hidup mereka dengan penuh syukur. Mereka sering menghabiskan waktu bersama Zaid, mengajaknya ke taman atau hanya duduk bersama di rumah sambil berbagi cerita. Meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, mereka merasa telah menemukan kebahagiaan sejati. Mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau status, tetapi dari cinta dan ketulusan yang mereka miliki untuk satu sama lain. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Ani dan Amir melanjutkan hidup mereka, yakin bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya.